Well, hola people, konnichiwa, bagikan bersama saya Alfian di channel yang Kudetek. Perkembangan teknologi masa sekarang udah masuk ke era AI gitu. Sekarang ya serba ya semua ya. Tanpa kalian sadari bre, kehidupan kita sekarang udah serba AI bre ya. Search engine macam Google atau Bing udah berbasis AI. Virtual assistant semacam Siri, Google Voice berbasis AI juga. Terus yang paling populer jelas ChatGPT yang mungkin udah banyak ngebantu teman-teman menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsi. Perkembangan suprastrukturnya udah jelas pesat bre ya. Nah sekarang ya infrastrukturnya bakal dikebut nih buat ngakomodir era AI ini bre. Di awal-awal emang kerja berat AI disematkan pada GPU. Tapi sekarang ini bre, prosesor udah mulai di-develop buat ngejalanin kerja-kerja AI yang spesifik biar load dari GPU ataupun CPU bisa lebih efisien. Dan imbasnya tentu ke power yang bakal lebih hemat daya. Nah maka dari itu ya, hadirlah NPU atau Neural Processing Unit yang bakal digunakan atau ditugaskan buat ngejalanin tugas-tugas AI yang loadnya agak ringan gitu loh. Contohnya efek-efek dari webcam ataupun mikrofon pada sebuah laptop. Nah, Intel sendiri mulai menyematkan NPU yang disebut Intel AI Boost di lini prosesor mobile baru mereka, yaitu Intel Core Ultra Series. Saat ini kebanyakan laptop yang pakai Intel Core Ultra Series tentu aja lini Ultrabook yang biasanya memang nggak punya distrik GPU gitu. Contohnya aja ya laptop ini nih ya, Acer Swift Go 14 AI. Ada AI-nya di belakangnya bro. Di unit test kita kali ini dapat yang Intel Core Ultra 5 125H dengan spesifikasi Intel Evo. Saya suka nih ya sama prosesor yang pakai angka 5 gitu. Biasanya harganya nggak mahal, murah gitu loh. Kalau kita cek di marketplace, ada yang jual 14 jutaan bre. Tapi ya nggak heran sih ya, harga produknya Acer emang selalu ramah tamah buat kita-kita orang yang agak kekurangan nafkah. Udah kayak DKI dia aja. Secara desain bre, mungkin ini alasan ya kenapa harganya bisa ramah tamah gitu loh. Bagi kami desain laptop ini tuh ya standar aja bre, buat sebuah ultrabook yang biasanya tuh tampil mewah kan. Finishingnya silver minimalis dengan sisi punggung cuma ada emboss Acer kecil di bagian atas tengah. Terus buat dimensi dan bobotnya ya layaknya ultrabook 14 inci ya harus tipis dan juga ringan ya buat dibawa kuliah ataupun mencari nafkah. Ini diangkat satu tangan pun masih ya bisa gitu loh. Ketebalannya tuh nggak sampai 1,5 cm ya dengan panjang 30 cm dan lebarnya tuh 22 cm. Serta bobotnya tuh cuma sekitar 1,3 kg aja. Tapi bre walaupun tipis percolokannya yang kita dapat tuh lumayan lengkap ya. Yang paling oke jelas punya port HDMI 2.1 full size di frame kiri. Terus ada USB Type A 3.2 Gen 1 dan 2 buah port Thunderbolt. Kalau di frame kanan ada Kenshin Tong Lock, terus 1 buah USB Type A 3.2 Gen 1 dan 1 buah port jack combo audio. Dan terakhir ada sebuah slot micro SD reader. Tapi bukan yang buat kamera yang kecil ya. Dan kalau soal layar bre, ini sih yang bikin wah ya. Karena udah pakai panel OLED beresolusi 2K plus 2880x1800p yang punya refresh rate up to 90Hz. Jarang banget nih, ya kan panel laptop pakai 90Hz gitu kan. Dan yang bikin spesial, panel ini udah support HDR dengan sertifikasi VESA Display HDR 500. Terus hinge atau engselnya ini ya bre, ini yang spesial juga ya. Bisa dibuka up to 180 derajat biar bisa rebah yang bisa bikin kita buka tutup dengan satu jari aja. Buat data colornya juga ajib ya. Coverage gambutnya jelas istimewa, 100% sRGB dan 99% P3. Cuma yang agak aneh, minimum brightness-nya kenapa nggak 0 gitu loh. Padahal ini kan panel OLED, harusnya kan 0 minimum brightness-nya. Terus angka maksimum brightness-nya juga biasa aja ya, masih kurang dari 400 nits gitu loh. Nah ini yang dipertanyakan, HDR-nya itu kan udah sertifikasi 500, ini aja 400 nggak nyampe gitu kan. Kalau angka rasio kontrasnya sih ya emang udah sesuai standar panel OLED ya. Terus angka white point-nya ya cukup oke lah ya, nggak terlalu jauh dari standar di 6500 Kelvin bre. Dan buat data akurasi warnanya dari 24 sampel warna yang kita tes, average-nya tuh cukup oke di angka 2 delta E bre. Dan lanjut kita ke bagian keyboardnya. Layoutnya tentu 75% compact tapi tetap punya F-row. Buat detail lain, power buttonnya menyatu ya dengan tombol lain di keyboard lengkap dengan fingerprint scanner buat login biometrik nih. Terus ada shortcut buat akses Acer Sense di samping F12 dan tombol CTRL kanan udah diganti ya jadi shortcut Copilot yang merupakan virtual assistance dari Microsoft bre. Sisanya standar aja bre, tetap punya backlight putih dengan 3 level brightness ya dan punya tipe font yang formal. Kalau buat feel typingnya standar aja bre, feelnya lebih ke arah membran gitu ya, bukan yang tactile ataupun clicky gitu. Kalau buat touchpadnya ini areanya cukup luas ya dan ada accent shift dengan backlight putih yang kesannya tuh cukup mewah gitu ya. Terus ada fitur tambahan berupa multi control touchpad yang bakal pop up ketika kita lagi buka media audio visual gitu lah. Misalkan ya video di galeri ataupun buka YouTube gitu atau buka
browser gitu. Ini menarik banget ya, di touchpadnya tuh ada audio playernya gitu lah gitu. Dan tipikal Surface touchpadnya sih licin ya bre, jadi lebih satset ya buat urusan handling kursornya bre. Dan sekarang kita lanjut ke bagian spesifikasinya ya. Seperti yang kita udah mention di awal, laptop ini pakai prosesor Intel Core Ultra 5 125H yang punya 14 core, 18 thread dengan konfigurasi core-nya terbagi jadi 4 performance core dan 10 efficient core bre. Clock speed-nya up to 4,5 GHz dengan maksimum TDP-nya up to 115 watt. Gokil. Angka yang cukup tinggi ya bre untuk sebuah prosesor berkepala 5 ya kan. Berdasarkan hasil multi-core test di Cinebench R23, performa prosesor ini sanggup mengungguli Core i7 12650H, bahkan Core i7 13700H sekalipun. Ngeri sedap ya kan. Bisa ngalahin prosesor kepala 7 gitu kan. Poin utama dari prosesor Core Ultra series tentu dari NPU-nya yang disebut Intel AI Boost. NPU ini punya clock speed up to 1,4 GHz yang sanggup jalanin kerjaan AI yang loadnya ringan seperti fitur yang ada di webcam laptop ini, seperti auto framing, eye contact, dan juga background blur bre. Webcam di laptop ini bukan lagi webcam 720p ala-ala laptop gaming ya, melainkan sebuah webcam beresolusi 1440p QHD yang dilengkapi shutter buat urusan privacy. Ya balik lagi ya, ini kan laptop produktivitas, pasti webcam diutamakan juga bre, gitu. Sayangnya belum bisa dipakai buat login biometrik ya bre, cuma fingerprint doang, setidaknya udah ada lah gitu. Sedangkan buat mikrofonnya di laptop ini ada 3 titik bre, 2 di sisi webcam, 1 lagi ada di sisi bawah wrist kiri. Mikrofon di sini tentu aja udah disemakan fitur Acer Purified Voice ya, biar suaranya makin jernih, jauh dari noise pastinya. Berikut untuk sampel webcam dan juga mikrofonnya bre. Dan ini dia bre, untuk kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari Acer Swift Go 14 AI ya kan, yang pakai Intel Core Ultra 5 125H gitu, yang artinya udah pakai NPU di dalamnya buat ngejalanin efek-efek gitu kan, kayak efekin automatic framing, eye contact, dan juga background effect gitu kan, standar blur ataupun portrait blur. Dan yang menariknya di sini, dia itu resolusinya tinggi banget, Pak. Resolusi di 1440p 30 fps dan bisa juga dipakein di Full HD 30 fps, bre. Dan semua ini dijalankan oleh Neural Processing Unit ataupun NPU, bukan lagi GPU ataupun CPU. Kan bisa lihat di sini ya, yang ngejalanin tuh NPU tuh Pak, 36% ya kan. GPU dan CPU-nya tuh nganggur buat ngejalanin efek-efek seperti automatic framing, eye contact, dan juga background effect, bre. Gimana menurut kalian? Dah. Sebelum kita ngebahas iGPU-nya, RAM atau memori di laptop ini ternyata gede dan kenceng. Ini kita juga bingung, sempet kayak, wah kok bisa gitu ya kan. Pakai tipe memori LPDDR5X berkapasitas 32 GB dengan frekuensi 6400 MHz. Terus storage-nya pakai M.2 NVMe SSD PCIe Gen 4 berkapasitas 512 GB dengan transfer speed yang terbilang tengah-tengah ya. Speed rate-nya di 4656 MB/s dan speed rate-nya di 3484 MB/s, bre. Kalau kapasitasnya dirasa masih kurang, masih ada 1 slot M.2 lagi, tapi posisinya ada di bawah sebuah fleksibel gitu ya kan. Jadi kalau misalkan mau pasang M.2 satu lagi, mendingan bawa ke service center dah, biar aman. Tapi kalau kalian berani sih, sebenarnya nggak apa-apa sih, lepas fleksibelnya satu aja gitu loh. Dan buat GPU-nya, laptop ini pakai iGPU Intel Arc Graphics dengan 96 execution unit yang punya clock speed up to 2,2 GHz, bre. Sebagai gambaran, performa iGPU Intel Arc ini unggul 21% di pengujian time spy dan unggul 35% di pengujian fast track jika dibandingkan dengan iGPU Intel Iris Xe yang ada di Core i7 13700H, bre. Jadi buat urusan produktivitas ataupun gaming gak bakal ada kendala harusnya ya. Tapi buat produktivitas masih sebatas editing video aja ya, belum sampai ke urusan 3D rendering gitu. Soalnya pas kita tes render image di Blender masih tembus 4 menitan coy. Jadi memang kurang oke lah buat 3D-3D-an. Sedangkan buat urusan editing video lancar jaya, sentosa, bahkan buat ngedit 4K sekalipun ya. Preview konten 4K was-was tanpa loading yang berarti. Render time konten 4K berdurasi 1 menit sanggup diselesaikan dalam waktu 53 detik aja. Ini oke loh. Sedangkan render time konten Full HD selesai dalam waktu 17 detik. Nah, kalau buat gaming kita ada tes 3 game aja ya, karena memang ini kan laptop produktivitas. Pertama ada game AAA yaitu Assassin's Creed Mirage ya, yang kita tes di preset rata kiri, tapi pakai upsampling XeSS quality. Di resolusi native
2K bro. Dapat average tuh 24 FPS, sedangkan kalau mainnya di resolusi Full HD aja masih tembus di 36 FPS bro. Kalau buat game balapan, kita cobain tes Forza Horizon 5 di preset rata kiri juga di resolusi native 2K, ternyata hampir tembus 40an FPS buat rata-ratanya bre. Sedangkan kalau resolusinya diturunin ke Full HD udah playable banget karena dapat 60 FPS bre. Buat gambaran performa gaming kompetitif, kita coba tes mainin Dota 2 dengan preset rata kiri dan screen rendernya 50%, resolusinya tetap di 2K bre, dan ternyata tembus 108 FPS rata-ratanya. Lumayan ajib sih ya performa Intel Arc di Intel Core Ultra 5 125H ini. Dan kita lanjut ke bagian baterainya, karena ini udah bersertifikasi Intel Evo ya, wajib hukumnya bre punya baterai yang irit ya, minimal ya 9 jam screen on time lah ya, dengan kapasitas baterai sekitar 65 watt hours. Di pengujian kami dengan streaming YouTube 1080p dengan volume dan brightness level di 30%, dari kapasitas 98% ke 20% butuh waktu sekitar 5 jam. Berarti kalau penggunaannya lebih ringan lagi, misalkan buat kebutuhan office aja, bisa lah ya tembus 9 jam. Kalau buat ngecharge berbekal power adapter dengan rating 100 watt, ngecharge-nya tuh lumayan kenceng nih ya. Buat ngecharge 90% baterai nggak sampai 1,5 jam bre. Kalau buat utilitas lain, konektivitasnya udah rata kanan ya. Wifi-nya aja udah Wi-Fi 7 bro, bukan Wi-Fi 6E bro. Bluetooth-nya udah versi 5.4 ya kan, future proof banget ini buat kedepannya. Kalau buat speakernya udah stereo seperti biasa, letaknya tuh menghadap ke bawah yang dituning oleh DTS bre. Di sini juga ada software DTS yang bisa customize equalizer ya. Kalau mau dengerin lagu jeduk-jeduk bisa aktifin bass boost-nya. Kalau mau denger lagu yang vokalan bisa aktifin yang dialog clarity, dan kalau mau yang dengerin lagu pop gitu kan atau punk gitu kan bisa aktifin treble enhance-nya. Dan sebenarnya masih ada pengaturan lainnya, kalau misalkan nonton film kalian bisa aktifin yang mode movie-nya gitu loh, biar lebih menggelegar suaranya. Dan soal cooling systemnya gimana bang? Di laptop ini tentu dibuat sekompak mungkin ya buat ngejar bobot yang ringan. Walaupun kompak, komposisinya tetap proper ya. Ternyata ada 2 buah heat pipe dan 2 buah kipas buat urusan airflow bre. Seluruh cooling systemnya tuh udah di coating hitam ya biar lebih rapi lah. Detail yang bagus ya buat ini laptop gitu kan. Buat aliran udaranya, arus intake-nya jelas dari sisi bawah, dan nggak perlu khawatir gimana bisa dapat aliran udara. Soalnya kalau kita buka layarnya, bodi laptop ini auto ngangkat sedikit karena ada 2 ganjelan kecil di sini bre. Kalau buat aliran exhaust-nya seperti biasa ya, Acer moment bre ya kan, dibuang ke sisi kanan antara layar dan bodinya. Saat kondisi idle, suhu CPU-nya tuh di angka 47 derajat Celcius dengan TDP jalan di 4 watt. Selanjutnya kita jalanin multi-core test di Siemens R23 10 menit loop. Didapati suhu tertinggi prosesor di laptop ini sempat spike up to 97 derajat Celcius dengan rata-rata itu di 86 derajat Celcius. Sedangkan buat TDP-nya sempat spike up to 48 watt, tapi average-nya tuh sekitar 42 watt bre. Kalau suhu surface-nya atau permukaannya kita rekam pas ngetes War Office Simulation di PC Mark bre. Pada area refresh dan touchpad-nya tentu adem ayam di kisaran 35 derajat Celcius. Terus di area keyboard yang area kanan juga adem ya di 35 derajat, tapi geser ke tengah sampai ke kiri keyboard suhunya menghangat sampai 39 derajat bre. Dengan hotspotnya di 44 derajat Celcius di area exhaust laptop ini bre. Dan kira-kira itu dia review atau ulasan dari kami mengenai Acer Swift ya, yaitu Swift Go 14 AI. Dan kita sekarang masuk ke kesimpulan ya. Harganya itu udah kita singgung di awal ya bre, sekitar 14.499.000 rupiah. Kita sudah mendapatkan sebuah ultrabook dari Acer dengan masa garansi 2 tahun part dan 3 tahun servis, dan 1 tambahan garansi yaitu 1 tahun garansi EDP bre. Kalau kita cek di pasaran, ultrabook dengan harga dan spesifikasi yang mirip pesaing Acer Swift Go 14 AI ini cuma Yoga Slim 7 aja bre. Itu pun RAM-nya masih 16 GB aja. Terus kalau ZenBook 14 ataupun Prestige 13 harganya udah tembus 16 jutaan sekian. Jadi bisa dibilang di kelas ultrabook harga laptop ini paling juara bre. Dan sekarang kita ngomongin plus minusnya. Pertama plusnya dulu, kapasitas RAM-nya udah 32 GB 6400 MHz, dan itu udah LPDDR5X bro. Ini bukan RAM abal-abal. Cooling sistemnya udah cukup proper ya, bikin performa si prosesor lebih optimal. Resolusi webcamnya udah QHD, refresh rate-nya bukan 60 Hz lagi tapi udah 90 Hz bro. Jadi memang ini udah oke banget lah. Apalagi panelnya udah OLED kan. Tapi tetap aja ada nilai minusnya bre. Nilai minusnya tuh ada di login biometriknya standar cuma di fingerprint sensor ya, bukan di webcam gitu. Apa sih sebutannya, kayak Face ID ya gitu kalau di iPhone gitu kan. Terus data panel OLED-nya kurang mantep ya. Berarti bisa dibilang ini panel OLED yang standar lah, bukan yang bagus-bagus banget gitu loh. Tapi ya itu dia review dari kami. Gimana menurut kalian? Balik lagi ya bre, ini laptop produktivitas, jadi nggak cocok buat kalian para user gamer hardcore gitu loh. Jadi memang bukan untuk kalian lah gitu laptop ini, untuk kerja ini laptop gitu. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang merah-merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Salvian Sakosti, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.